Maju terus, maju. Wow. Bagaimana caranya evakuasi ular? Mungkin kemungkinan binatang buas yang lain. Wah. Ularnya langsung ada di samping kita, mantap. Penanganan awal 20 menit benar, insya Allah selamat. Penanganan awal 20 menit salah, alhamdulillah kesononya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di Kecamatan Jatiasih. Hari ini ada apa namanya Red Car, pembentukan Red Car 2023. Sementara teman-teman kita dari Damkar mempersiapkan untuk nanti praktek pemadaman api secara tradisional ya. Sementara apa namanya selang, persiapan selang, persiapan tongnya, mereka mempersiapkan buat nanti para calon Red Car 2023 Kecamatan Jatiasih. Kita tunggu apa keseruan-keseruan dalam praktek ini, pemadaman manual, terus cara evakuasi ular, evakuasi binatang yang lain. Kita tonton video selanjutnya. Aplikasi ini belum bisa dibuka di sistem iOS atau iPhone, jadi hanya yang berbasis Android, atau bisa juga dibuka melalui laptop, komputer dari website. Ya, untuk Red Car di Play Store namanya Red Car aja. Ada Red Car itu, tolong ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan, yang pertama download terlebih dahulu ya. Download aplikasi Red Car-nya, kemudian siapkan data dirinya. Apa itu? KTP. Ya. Pemaparan tentang Red Car oleh Pak Hairul Umam dan para relawan kebakaran mencoba mendownload aplikasi Red Car dan dibantu sama Bapak dan Ibu pemadam apabila tidak memahami bagaimana caranya masuk ke aplikasi Red Car. Cara pembentukan itu maksudnya pembentukan apa? Struktur atau apa gitu ya? Oh, Red Car-nya. Baik, terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan, nah ini berkolerasi dengan pertanyaan tadi Bapak siapa namanya Pak? Izin Pak Pristianto. Nanti dengan pemaparan saya dengan sendirinya akan terjawab. Oke? Nah, yang hadir kemarin di Balai Patriot hanya sebagian kecil yang masuk anggota Red Car. Ya, kita undang 450, ternyata yang masuk anggota Red Car cuma 114. Kenapa demikian? Nanti ya. Oke. Di next. Oke. Dasar pembentukan Red Car. Nah ini ya. Ada 7 regulasi. Yang terakhir Perda nomor terbaru kita, Perda 15 tahun 2022. Gak punya itu berapa, Bu? Kebakaran tuh bengkel bensinnya habis semua orang-orangnya. Itu manfaatnya kita hadapi itu Nah, seperti itu. Gitu ya? Ya Bu ya? Nah, saya kalau penduduk Kota Bekasi pasti punya rumah ada pintu sampingnya atau pintu belakangnya. Itu manfaatnya. Ya, next. Kalau kebakaran habis ambruk. Betul ya, Bu? Sekarang udah zaman modern, rumah kita diganti. Usuknya baja ringan. Ya? Kenapa jaringan? Ya udah zaman canggih, ya kan? Siapa bilang rumah baja ringan kalau kebakaran nyala nggak, Bu? Nyala. Baja ringan logam, kalau kebakaran tetap nyala walaupun besi dan logam. Yang nyala itu apanya? Besinya yang dilapisi oleh bahan-bahan kimia. Peserta Red Car persiapan praktek langsung pemadaman api menggunakan karung atau pemadam tradisional.
dan menggunakan apar. Dipimpin langsung sama Pak Amin. Belakang, lancang, kanan, belakang. Gerak. Gerakin tempat. Gerak. Balik. Siapa kita? Apakah mereka ada di dadamu? Ada. Di hatimu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Siapa kita? Mereka. Potong bukan? Ayo. Jangan gitu, Pak. Gerak. Iya, tepuk tangan, bagus. Oke, ambil karungnya kan semula. Ya, tepuk tangan. Ini praktek kita lanjut. Tanpa menggunakan api, artinya praktek kering. Jadi belum ada api, dan ini hanya cara di awal untuk memadamkan api dengan praktek tradisional. Oke. Cukup diselimutin dengan ini. Ya, abang kuat 10 kilo, Bang. Insya Allah kuat. Main bocah berapa kilo, Bang? 10 kilo. Ya, gitu ya. Oke. Apar ini sudah bisa memadamkan 3 macam jenis kebakaran. Tidak padat, kayu, kertas, harus plastik. Benda cair, bensin. Yang C, bila mana terjadi arus terlibat, tidak ada. Harus balik. Ya, nah, terus kalau di kantor RW di perusahaan meletakkan apar ini, SOP-nya semeter 20 cm dari lantai. Kalau lihat kita ada apar gantinya 3 meter, ambil, turunin Pak. Orang sampai kita ngambilnya. Ya, itu ya, semeter 21 yang terlihat, yang terlihat. Oke, ya. Begitu kita melihat terbakaran, boleh, ya, sampai ke titik api, letakkan aparnya. SOP cara menggunakannya, kita harus bisa. Jangan sekali-kali menggunakan apar seperti ini. Jangan. Ini bertekanan. Jebol tekanannya hancur tubuh kita. Nah, SOP-nya kita harus bekerja waktu 1 kali. Soalnya jangan dibiasakan begini Pak RW. Pak RW jangan biasa begini megangnya. Jangan ya. Nah Ibu ya, jangan ya Bu ya. Pegangnya jangan begini. Paham ya? Kalau begini cekel. Di sini megangnya. Cabut, coba, baru bawa ke titik api. Pola pemadamannya jangan sekali-kali 1 meter. Kalau segini apinya nggak akan padam, malah menyuap, menyebar. Kita ada waktu, ada jangka waktu 2 sampai 3 meter. Nah, di sini. Disapu, dimainkan nih. Gitu. Jelas Ibu? Jelas ya? Padamkan api yang kecil dulu. Yang kecil baru yang besar. Jelas? Jelas ya? Saya habisi ya. Oke. Ya, matikan. Ya, Mas, matikan. Padam Mbak? Kita mengisahkan udah dingin Bu, udah panas. Coba. Belar. Ya, coba. Pelan-pelan. Tutup. Ya, tak penasaran. Luar Apa ya? biasa. Apa ya? Api cepat buat padam Pak. Orang pakai batu cincin. Sana ya Pak. Oke. Sekali lagi. Ibu coba. Coba. Ya, pelan-pelan. Padam. Buka. Iya. Ada. Bu, coba. Yang ujung jangan kita punya motor aja, Bu. Ayo. Silakan. Ayo, Bakar. Bakar. Bakar lagi. Balik api mana, Bakar? Ya, ayo, Bu. Pelan-pelan, Bu. Rapat. Tutup. Padam. Iya. Lihat. Lubang tangki jangan tutupnya begini. Buas. Itu parah-parah bensinnya. Ya. Diusap saja. Diusap.
Iya, Pak. Iya, teprok tangan. Sudah padam ya? Ya. Nah, kalau dengan akor bisa, dengan taruh goni atau apa? Itu Bang, injak. Wow, ternyata nyala ya di air pun. Ya, nggak usah dibasahin. Tutup. Tutup. Injak. Injak, Pak. Injak. Injak. Nah, itu ya, ya Bu ya. Jangan dengan air. Jenis kebakaran yang bukan kita padamkan, yang bukan dengan padam. Jelas ya? Oke? Masih semangat? Sekarang kita mengadakan pemadaman api kebakaran. Perhatikan, kalau ada racun api, memang Bu. Pada saat ngebul, Ibu. Kalau Ibu tersengat racun api yang powder ini ngebul, pasti ada sesak napasnya. Nanti pulang latihan minum air putih 1 galon. Gua salah ya? Bukan 1 galon. 1 ya? Jadi 1 galon dulu ya. Oke ya? Ya. Cari cukup. Dua. Ini lurus. Lurus. Yang arah angin. Jangan berlawanan dengan angin. Kalau berlawanan dengan angin, kumis kita kebakar. Oh no. Ya, perhatikan. Nah, anginnya kemana? Ya. Oke. Nah, keluar asap warna putih, berarti tidak ada penyalaan kembali. Kita ambil, ya, ya, terus, ya. Coba Pak. Nah, ini inspekturnya nih. Siap, mantap. Pak Ides, siap siaga selalu. Wih, keren. Gitu ya, gas ya. Kenapa? Kita lakukan. Ibu tadi takut aja. Ya ampun, jadi kewejetan. Lengkapi dulu. Ini ada 37. Tadi pesertanya ada 50 lebih. Berarti kurang berapa, Pak? Banyak. Kurang 13 orang. Terus ke depan. Ya. Silakan Bu. Silakan. Lagi Bu. Maju terus, maju. Wow. Salah. Oke, nggak apa-apa. Itu salah satu contoh yang mungkin tidak ya, tidak SOP ya. Ini kita coba lagi. Hop. Duduk. Ya, bagus. Ya, siap udah. Siap. Adek, siapa namanya? Dava siapa? Dava Alwan Maulana. Oh, tadi gimana? Setelah mencoba memadamkan api secara tradisional, gimana rasanya? Menyenangkan. Enggak panas atau tidak atau gimana? Lumayan ya. Tapi tadi takut ya, deg-degan ya. Iya. Gitu. Tapi setelah udah bisa memadamkan gimana rasanya? Senang. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya ilmunya ya. Secara tidak langsung pengalaman ada untuk memadamkan api secara tradisional. Oke, siap, terima kasih. Ya, Mas Oki. Wow, apinya besar sekali. Luar biasa keberaniannya. Mantap. Ya.
memadamkan api yang sudah menyebar. Coba kita lihat. Wow, besar sekali. Ayo, bisa tidak? Wow. Oke, padam. Oke, ambil karunya. Ambil karunya. Tutup api yang besar sama-sama. Pelan-pelan. Ibu pegang karunya sama-sama. Ya. Ini nama yang baik. Oh, dites dulu ya. Jarak 1 meter. Perhatikan, jangan akan padam. Padam nggak? Harus ambil jarak 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 Yang meter 10% kita teman-teman. padamkan. Dimainkan. Ya, padam. Oh lagi. Makanya kita pandang terus apinya. Baru tidak padam kita muter. Padam? Padam ya? Iya, bagus. Gua answer, iya. Oke. Bawahnya. Terus, maju ke depan, dikit. Ya, terus ke depan dikit. Ke depan dikit. Ya, cukup. Ya, oke. Izin Pak, mau tanya Pak. Ini sebenarnya kegiatan Red Car ini tujuannya apa Pak? Tujuan dari kegiatan ini kita akan melatih warga-warga di daerah wilayah Jati Asih ini biar dia dapat ilmu dan dapat pencegahan ini apabila terjadi kebakaran di wilayahnya. Terus nanti selanjutnya Pak? Selanjutnya apa namanya? Red Car ini mau dikemanakan Pak? Apa sebagai relawan doang ataukah ada kelanjutannya gitu loh Pak? Nah, Red Car ini nanti tergantung dari anggaran ya. Kita Red Car akan terus sebagai relawan dan misalkan memang anggaran terpenuhi, nanti di wilayah-wilayah kelurahan, kecamatan kita akan piketkan dia setiap harinya ganti-ganti. Nah kalau kalau itu kan Pak program jangka pendek ya menurut saya. Kalau jangka panjangnya kira-kira Red Car ini mau direkrut ke depannya Pak? Untuk perekrutan jadi anggota Damkar mungkin nanti di depan, tapi kelanjutan dia Red Car nanti apabila sudah terpenuhi orang-orangnya sudah banyak, dia membantu pihak Damkar dalam pencegahan dini kebakaran di wilayahnya. Kira-kira target Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi berapa Pak jumlahnya? Target untuk Red Car itu ya sebanyak-banyaknya di wilayah itu, karena relawan itu kan tidak dipaksakan sama kita, dia harus mendaftar secara sosial, mandirian dia. Dengar juga Pak, katanya Red Car itu sudah terdaftar di Kemendagri Pak, itu gimana tuh Pak? Mereka terdaftar apabila dia mengisi aplikasi. Dan kita dari pihak Damkar memverifikasi pendaftaran dia. Apabila memang cocok sesuai dengan persyaratan yang sudah ada, dia akan menjadi anggota Red Car yang terdaftar di Kemendagri dan mendapat KTA, kartu tanda anggota Red Car. Ada kemungkinan direkrut jadi anggota Damkar atau kedepannya bisa jadi PNS atau P3K gitu Pak? Itu nanti apabila ada arahan lebih lanjut. Kemungkinan ada ya? Siap. Kemungkinan ada. Oke Pak. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Agus, Pak Jirin. Terima kasih banyak atas informasinya. Tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih. Terus sensor gerak ada di bawahnya. Bawah dadanya dia, sepanjang dari leher sampai lutut. Itu radiusnya hampir 500 meter. Makanya kalau ada ular masuk ke dalam tanah, kita rame-rame di sekitar lubang, si ular ini tidak akan keluar. Ya, kalau udah sepi baru dia keluar. Ini moyang kita dulu pada saat maghrib jangan keluar, tutup pintu rapat-rapat. Ya, kenapa? Satu, ya mungkin yang baik-baik keluar, ditambah Red Car ini keluar. Gitu. Terus bila mana kegigit belum tentu nakes bisa menanganinya seperti apa. Terus tidak semua rumah sakit ada anti serumnya, dan alhamdulillahnya bila mana tergigit
kalau kita nggak kenal banget sama rumah sakit, itu tidak ditanggung asuransi maupun BPJS. Jadi harus cash. Itu. Ya, kita jadi bila mana tergigit, langkah awal imobilisasi, mengurangi pergerakan dengan sistem di bidai ataupun di sopak seperti orang patah tulang sebanyak 5 ruas saraf. Ya, 5 ruas saraf, misalkan digigit di sini Bu. Ini kita main P3K lagi nih ya. BHD lagi bantu di dasar. Digigit di sini, jangan di bidai atau di sopak di sini. Full 5 ruas saraf, 1 2 3 4 5. Ya. Pak itu kan diikat, ya diikat kanan kiri untuk mengurangi pergerakan, dan usahakan posisi luka atau posisi gigitan berada di bawah jantung, jangan di atas. Jadi kalau ibu atau bapak kegigit, jangan waduh ya, waduh lewat. Penanganan awal 20 menit benar, insya Allah selamat. Penanganan awal 20 menit salah, alhamdulillah kesononya. Nah itu ya. Yang ada anti serumnya 3 rumah sakit, RSPAD Gatot Subroto, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Rumah Sakit Sulanti Saroso, dan alhamdulillah 1 ampul 9 juta Pak, minimal 3 ampul. Intinya gini, bagi masyarakat awam, bila melihat ular, anggap aja semua berbahaya, karena ular itu updatean terakhir dari PBB 2021 itu sekitar 3.600 spesies yang terdata. Dari 3.600 spesies 20% berbisa, 20% lagi dibagi 2, 10% paling banyak di Indonesia, 10% sisanya tersebar di Asia dan Eropa, gitu Pak. Terus bila mana kita nggak punya alat, ya, nggak punya alat yang catokan atau capitan, ya. Wow. Ya, warga telepon ke damkar ya. Bila mana melihat ular, Pak ada ular di rumah saya. Nanti pas kita sampai, tadi ularnya ada di sini. Ya. Jadi gini, bila mana melihat ular, tolong salah satu keluarga memperhatikan ular itu larinya kemana. Jangan pernah ditinggal. Bapak ibu ngambil handphone, balik lagi itu ular udah nggak ada. Syukur-syukur ketemu, ya kalau nggak ketemu, wassalam. Itu. Ini makanya sela-sela pintu ya, sela-sela pintu bawah itu harus kalau malam itu ditutup dari dalam, karena lubang sedikit pun ini kepala bisa masuk. Ya caranya gini, kalau ibu berani, bapak berani, ular sebesar ini dengan menggunakan botol, ya masukin aja kepalanya Pak. Jadi kalau kepalanya pas lubang itu enak Pak ya. Jadi dia langsung masuk. Nah gini aja, dan tinggal dicuil masuk ya. Ya tinggal tutup. Gitu. Kalau kecil, nah kalau besar kita bisa menggunakan ember. Ya misalkan ularnya besar, ya kita ambil dari kepalanya dulu, Pak. Kita ambil dari kepalanya dulu, tutup. Ya. Nah, usahakan dia masuk, terus di ini embernya ini dikasih beban berat. Kalau nggak dikasih beban berat, dia akan ngedorong. Gitu. Oke, Bapak Ibu di sini ada pertanyaan? Kita main cepat. Ya Pak, silakan. Kepalanya yang dipegang atau ekor yang dipegang? Ular apa nih Pak? Kita nggak tahu ya ular kobra atau ular sanca gitu ya. Ya. Berbisa dari corak warna, dia warnanya sangat cerah. Ya. Bening gitu ya, bening gitu ya. Warnanya cerah Pak, kayak janda masih baru itu kan warnanya bagus, wangi gitu bagus. Ya. Yang pertama yang Bapak lakukan, kita identifikasi dulu. Ya. Identifikasi, emang jangan bersentuhan langsung. Ini saya rekomendasikan jangan bersentuhan langsung dengan ular kalau belum tahu tekniknya.
Jadi kita dorong aja kayak ibu nyapu aja, dorong, buang keluar, tong keluar tong. Ya. Kalau nggak ada sapu bisa menggunakan karet air. Kita dorong keluar aja. Nah, ya dorong air. Misalkan saya bilang jangan pernah megang ulat kalau belum tahu tekniknya. Oke, ini salah satu penyelamatan. Coba menyampaikan. Jadi kita sebagai rekan harus ada rasa dari diri sendiri, keikhlasan membantu korban. Nah, apa itu pertolongan pertama ketika kita melihat korban? Pertolongan pertama itu adalah bantuan, tindakan awal yang bisa kita lakukan untuk menolong hidup seseorang, untuk mengurangi cedera dari korban. Oke, next. Untuk apa pertolongan pertama itu? Ada 3 poin utama. Yang pertama menyelamatkan jiwa, ya. Yang kedua mencegah terjadinya cacat. Kalau korban tidak kita tangani dari awal, ya ada nanti mungkin dia ada luka, infeksi, ya. Jadi yang atas luka dari korban tersebut ya. Yang ketiga memberikan rasa nyaman pada korban dan menunjang proses penyembuhan. Nah, ini salah satunya nih pelatih kita yang mungkin nanti mengajarkan bagaimana caranya evakuasi ular, mungkin kemungkinan binatang buas yang lain. Wah, ularnya langsung ada di samping kita, mantap. Oke guys, ternyata di sela-sela red car ada teman kita nih yang coba berani megang ular. Dia antusias sekali ternyata mau nyoba megang ular yang tadi dipraktekkan. Dek, gimana nih? Kok berani megang ular? Sebenarnya penasaran aja sih gimana rasanya megang ular, tekstur ular, terus segala macamnya lah. Awalnya sudah pernah megang? Belum. Oh belum? Baru ini megang ular? Pertama kali. Terus gimana nih? Ada ngeri-ngeri dikit gitu? Ada sih. Oh ada sedikit ngeri ya? Iya. Tapi setelah megang? Gak apa-apa lah. Oh gak apa-apa? Gak panik juga. Oh gak panik ya? Dan ularnya juga udah jinak kan? Oh kayaknya jinak ya ularnya? Iya. Oke, tetap. Oke, semangat. Oke. Nonton konten YouTube, kalau memperhatikan kasus tahun kemarin di Keramji 2 anak korban. Banyak yang nonton konten. Nah ini dia pelatih kita. Wow mantap, cantik ternyata yang keren sekali. Kak Cia ya? Iya Kak Cia. Kak Cia, benar. Kak Cia ini berani sama ular, gimana tuh ceritanya tuh? Karena emang kita sebagai pemadam itu bukan hal yang hebat ya, tapi kita tuh terlatih. Jadi kita langsung ke latihan, kita sehari-hari emang menghadapi ular, menghadapi satwa liar lainnya, jadi terbiasa. Oh gitu. Jadi mental kami yang jadi. Kira-kira nanti kalau dipraktekkan langsung Kak Cia gimana? Nanti kita praktekkan langsung, kita ajari edukasi kepada warga bagaimana cara menangani satwa liar, terutama ular, tapi tetap atas pengawasan Damkar. Oh karena gitu ini ya. namanya satwa liar ya tetap liar. Oh gitu ya. Gitu. Luar biasa Kak Cia. Mantap, makasih Kak Cia. Mantap YouTube-nya. Subscribe ya. Subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen yang baik-baik, pokoknya semuanya dukung YouTube kontennya Bang Maul makin maju. Oke, terima kasih Kak Cia. Terima kasih Bang Maul. Wow, keren sekali ternyata mereka. Jangan lupa follow IG Rizka. Wow, ada yang lupa deh. Follow IG Bang Maul. Ih, nggak ada IG-nya, nggak ada IG-nya. Channelnya, channel dong. Oke. Makasih. Hari ini selesai acara demi acara peresmian anggota Red Car 2023 di Kecamatan. Tetap semangat dan dapat mempraktekkan ilmu yang telah diberikan kepada anggota Red Car. Melaksanakan session foto bareng, momen bersama. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali nanti di session berikutnya di channel Bang Maul Pemadam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.